segalanya. Oh, di hatiku, Kaulah segalanya. Di hati kami Tuhan, Di hatiku, oh Kaulah segalanya. Oh, haleluya, Kaulah segalanya. Haleluya, 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 Kaulah segalanya bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya, haleluya, oh, Kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan. Haleluya, hanya Kau segalanya dalam hidupku, Yesus Tuhan. Haleluya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Sekarang ku pegang, sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Oh, hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku. Di hatiku Kaulah Tuhan.
hatiku, Kaulah segalanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Pagi ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan kembali Mazmur dari Daud, yaitu yang ke-23. Mazmur pasal 23. Dan di dalam ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6, itu kita jelas melihat dan membaca di sana semacam review dari apa yang dialami oleh Daud. Karena dari awal kita lihat bagaimana Daud menggambarkan kehidupan seorang gembala dan kawanan dombanya. Pada saat itu Daud menggambarkan dirinya sebagai kawanan domba yang digembalakan oleh seorang gembala yang baik. Kalau kemarin kita juga sudah lihat ayat ini, ya, mari sekarang kita renungkan lebih dalam lagi untuk melihat apa dan bagaimana sebetulnya ungkapan Daud dalam Mazmur 23 ini. Kita tahu bahwa di dalam ayat 1, Daud itu mengatakan, nah kalau di dalam bahasa aslinya itu dikatakan, Adonai roi lo eksar bin oth deshe yarbit seini alme menehot yenahaledi. Dikatakan di situ bagaimana gembala ini sangat-sangat memperhatikan, sangat-sangat memelihara kawanan domba tersebut. Nah, itulah sebabnya ketika Daud mengatakan, Adonai roi, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, my shepherd. Jadi secara khusus Daud di sini menunjukkan hubungannya yang sangat erat dengan Tuhan. Roi, my shepherd, gembalaku. Bukan asal-asalan, tapi khusus bagaimana Tuhan itu menggembalakan hidupnya. Dan di dalam ayat-ayat berikutnya kita lihat deskripsi mengenai bagaimana kemudian dikatakan Lo eksar bit deshe yar bit seini alme menukhot yanahalini nafsi yosebeb yan khini bamaakle sedek lemaan shemo gam ki elek begei salmawet lo irara ki ata imadi. Ya, itu dalam bahasa aslinya yang bisa kita baca. Di dalam terjemahan bahasa Indonesianya mengatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang, membawa ke padang rumput yang hijau, dan kemudian sekalipun aku berjalan melewati lembah-lembah maut, tetapi aku tidak takut, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, dan seterusnya. Saya tidak akan bahas ini, tapi saya ingin kita bersama-sama merenungkan ayat yang ke-6 sebagai review dari apa yang dialami oleh Daud. Jadi tadi para kawanan domba itu memiliki seorang gembala yang baik dan kemudian
diperlakukan secara luar biasa. Sehingga domba-domba ini tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, dan tidak kekurangan apa-apa. Itu sebabnya dalam ayat 6, Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Nah, di dalam bahasa Asia dikatakan, Aktov wa chesed yirdefuni kol yemei chayai. Ini luar biasa. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka. Tov wa chesed. Dan di depannya diberikan kata ah. Kata ah ini adalah menunjukkan suatu kesungguhan, surely. Nah, di dalam bahasa Indonesia diungkapkan dengan belaka. Jadi kata ah ini yang kurang lebih kalau kita lihat sekitar 155 sampai 160 kali pemakaian di dalam Perjanjian Lama, itu menyatakan surely, sungguh-sungguh, dan hanya ini. Tidak ada yang lain. Jadi maksudnya adalah dalam kehidupan Daud yang digambarkan seperti domba tadi, sepanjang kehidupannya dia cuma menemui kebajikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Di dalam bahasa Asia dikatakan, kol yemei chayai. Kol yemei. All of the days of my life. Jadi seluruh hari-hari kehidupanku. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita ini dihitung dengan adanya hari. Sejak hari pertama kita lahir, kemudian dihitung 10 hari, 1 bulan, dan kemudian mungkin sekian minggu. Itulah sebabnya kadang-kadang ya antar keluarga, sahabat, kerabat, itu ketika ada seorang anak yang baru dilahirkan, maka ya sebagai hubungan sosial yang baik, ramah tamahan, maka khususnya di timur, ya, keramah tamahan oriental ini, maka si pihak keluarga dari si bayi ini membagikan baik itu makanan kecil, snack atau apapun, dan di situ ada tulisannya, genap 1 bulan, putra atau putri kami. Nah, dihitung harinya, hari. Nanti kalau sudah, ini baru 1 bulan, nanti kalau tahun depan, setahun, maka disebut hari ulang tahun. Yang pertama, berarti umur 1. Dan berikutnya, berarti kehidupan kita diisi oleh yeme, yom dalam bahasa Ibrani, hari, yamim pluralnya, hari. Nah, oleh pemazmur Daud di sini dikatakan kol yeme, kol hayamim, seluruh hari itu yang ada ini, surely, cuma, belaka, kebajikan dan kemurahan. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimanapun juga rancangan Allah itu selalu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan.
untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu dicatat jelas sekali di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Walaupun ada yang coba menafsirkan ini begitu dan sebagainya, tetapi apapun itu, di dalam bahasa aslinya dikatakan ki anochi yadati et hamach shapot asher anochi choshef alchem neum Adonai mashvot shalom velola ra'ah latet lachem acharit wetikwa. Mashvot shalom, rancangan shalom, damai sejahtera, dan acharit wetikwa, hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan, itulah plan yang Allah buat untuk kita semua. Nah, pemazmur mengatakan kita sebagai kawanan domba yang digembalakan oleh Allah. Kol yemei chai. Dalam hari-hari kehidupan ini, aktov vachesed irdafuni. Surely goodness and mercy shall follow. Kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa Alkitab berbicara hari-hari kehidupan kita itu diikuti hanya sungguh-sungguh, surely, kebajikan, kebaikan, dan kemurahan. Itulah berita firman Allah. Ketika Yeremia katakan ada hari depan yang penuh harapan, shalom dan sebagainya, ya memang demikian. Jadi kita harus mengerti bahwa hari-hari kita ini isinya adalah kebajikan kemurahan Allah. Itu yang bahkan mengejar kita. Yirdefuni dari akar kata Ibrani radaf, to chase, mengejar, to pursue. Jadi kehidupan kita ini dikejar kebajikan dan kemurahan. Dan ini surely, bukan yang lain-lain. Ini yang harus kita camkan dalam kehidupan kita. Nah, mari sekarang kita lihat realitanya. Mungkin saudara akan mengklaim dalam hal ini. Lah iya itu kan kata firman Allah demikian. Lah tapi realitanya kok begini? Malah sekarang ini kondisinya seperti ini sekarang. Pandemi merajalela. Virus-virus yang kemudian dikenal corona ini. Merajalela di mana-mana, korban berjatuhan. Dan segenap aspek kehidupan terdampak semuanya. Lalu bagaimana ini? Oke. Firman Allah tidak pernah salah. Janji Allah ya dan amin. Rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Pasti akan digenapi. Kalau firman Allah katakan, dan ini sudah dialami oleh pemazmur Daud. Aktov vachesed yirdefuni. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Kol yemechaya. Seumur hidupku. Dan memang itu realitanya seharusnya. Nah tapi kenapa ada kesulitan, kesusahan yang terjadi? Nah inilah saudara sekalian yang perlu kita renungkan baik-baik. Yang pertama, bahwa ternyata rencana Allah, plan Allah untuk kita, itu selalu adalah kebajikan, kebaikan, tov, wachesed dan chesed, kasih setia, loving kindness, kemurahan, itu untuk kita. Karena dia adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10,
I'm the good shepherd. Aku adalah gembala yang baik. Itu yang harus kita betul-betul pahami yang pertama. Rancangan Allah dan Allahnya sendiri adalah Allah yang baik. Nah, lalu mengapa terjadi hal seperti ini? Dan kita harus lihat yang kedua, bahwa manusia dan dunia ini sudah memilih sendiri keadaannya, memilih sendiri kehidupannya. Dan ini bisa kita lihat jelas sekali dari sejak awal kehidupan manusia yang mula-mula, yaitu nenek moyang kita Adam dan Hawa. Sudah jelas Tuhan itu katakan, karena Allah menyediakan, menciptakan semuanya baik di sebuah taman di Eden dan sebagainya. Sudah bisa baca dalam Kejadian pasal yang kedua itu. Cuma satu Allah pesankan, jangan makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini. Cuma satu pesannya. Tapi yang dipilih oleh mereka apa? Melanggar perintah Allah. Nah, itulah sebabnya realita yang terjadi itu tidak seperti yang dirancangkan. Tidak seperti apa yang sudah disediakan Allah untuk manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka semua kesulitan, sakit, penyakit, bencana, malapetaka dan sebagainya, itu yang terjadi dalam kehidupannya. Dalam hal ini bukan salah Allah. Manusia yang sudah memilih sendiri kondisi seperti itu. Karena Allah adalah Allah yang baik. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Keadaan ini bukan merupakan sesuatu yang bisa disebut sebagai fatalisme. Sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Allah memberikan Yesus Kristus untuk memulihkan kembali kondisi manusia. Yesus Kristus yang adalah Allah itu turun ke dunia untuk menanggung semua penderitaan manusia dengan mati di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia berhak untuk menikmati setiap janji Allah kembali. Jadi dengan demikian saudara sekalian, Mazmur 23 ini yang diungkapkan oleh pemazmur Daud, karena dia melihat sepanjang hidupnya, itu akan betul-betul menjadi realita terjadi dalam kehidupan kita semua pada saat ini. Ketika kita mau percaya kepada Yesus. Nah, dengan percaya kepada Yesus itu, maka janji Allah itu akan terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya setiap hari, bahkan setiap pagi ketika kita buka mata, setelah semalam beristirahat, tidur, kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Sepanjang hari ini, kami akan menikmati kebaikan-Mu, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan terjadi dalam kehidupanku Tuhan. Maka itu akan menjadi realita dalam kehidupan kita. Namun sayangnya banyak orang Kristen yang tidak mengerti dengan jelas hal ini. Yang dia lihat cuma realitanya. Memang realitanya seperti ini, pandemi, virus-virus dan sebagainya, memang ini. Tetapi itu bukan fakta yang sebenarnya. Kalau kita mau lihat fakta yang sebenarnya, kembali ke firman Allah, yaitu bahwa Allah itu sudah merancangkan semuanya itu baik dan memberikan hari depan yang penuh harapan.
memberikan shalom kepada kita. Itulah rancangan Allah untuk kita. Dan bukan yang lain-lain. Tapi kita lebih terpancang kepada realita yang merupakan akibat dari pelanggaran dan kesalahan kepada Tuhan. Oleh karena itu mari saat ini kita sungguh-sungguh harus menyadari ini dengan baik. Datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Dan minta pengampunan dari Yesus, supaya Tuhan Yesus memulihkan kehidupan kita. Dengan demikian, maka rancangan Allah akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan berjalan, berkata, seperti pemazmur Daud tadi yang mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka, ia akan mengikuti aku seumur hidupku. Achtov wacheset yirdefuni kol yemei chai. Hari-hari hidupku akan diisi, dipenuhi, dikejar oleh kebajikan dan kemurahan dari Tuhan. Karena memang Dia adalah Allah yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kita tidak perlu khawatir akan apapun. Dan kita jangan mau terpancang kepada realita yang ada ini. Karena itu realita kejatuhan dalam dosa. Itu adalah realita dalam nuansa pelanggaran. Dan itu adalah punishment. Konsekuensi dari pelanggaran. Tetapi ada jalan keluar, yaitu di dalam Yesus. Bagaimana Dia sudah mengambil semua hukuman kita. Dia mengambil alih semua penderitaan kita. Mari sekarang kita tinggal bersyukur kepada Tuhan. Dan biar setiap hari, setiap saat kita katakan, Adonai Roi lo eksar. Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dan di dalam ayat yang ke-6, Achtova Chesed, Yirefuni, Kol Yemeichai, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini, kami diberkati berkelimpahan. Tuhan membuat kami berhasil berkemenangan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kehidupan kami Tuhan. Dan untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini sepanjang hari di dalam nama Yesus Kristus sehat. Dijauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Dijauhkan dari sakit penyakit apapun. Dan kuasa darah yang Yesus melindungi. Bahkan akan membuat dirinya tidak bisa disentuh oleh baik virus corona dan virus yang lain. Kami semuanya sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Yesus. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.